Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. First of all, let's pray and thanks unto our God Allah Subhanahu wa Ta'ala who has given us mercies and blessings. So, we can attend and gather in this place in good condition and happy situation. Secondly, peace and salutation always be given to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, the last messenger of God who has guided us from the darkness to the brightness, from the stupidity to the cleverness, from Jahiliyah to Islamiyah, namely Islam religion. Yang terhormat Ibu Rima Majidah MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah strategi pembelajaran, juga teman-teman yang kami banggakan. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan materi mengenai strategi pembelajaran afektif. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama Teh Ulfah Sabilatul Hidayah yang akan memaparkan materi pertama mengenai apa itu strategi pembelajaran afektif. Waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep strategi pembelajaran afektif. Kata strategi berasal dari Yunani, yaitu strategia yang terkadang diterjemahkan sebagai seni jenderal atau seni seorang komandan yang biasanya digunakan dalam konflik. Dalam arti luas, strategi adalah suatu cara untuk mencapai keberhasilan atau suatu tujuan. Pembelajaran hakikatnya usaha sadar dari seorang guru untuk membelajarkan siswanya, mengajarkan interaksi siswa dengan sumber belajar lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Strategi pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya yang mencakup penggunaan berbagai sumber atau kekuatan di kelas serta pendekatannya. Strategi pembelajaran afektif adalah suatu metode dalam proses pembelajaran yang menekankan pada nilai dan karena itu menyangkut kesadaran seorang yang tumbuh dari dalam. Strategi ini yang bukan hanya bertujuan untuk mencapai dimensi yang lain atau suatu sikap dan tindakan. Tujuan pembelajaran ranah efektif berorientasi pada pembentukan sikap melalui pendekatan psikologi behavioral, yaitu stimulus respon. Proses ini menanamkan nilai-nilai karakter yang mempengaruhi emosi atau perasaan positif. Ranah efektif yang lebih menekankan pada proses daripada hasil akhir. Penilaiannya sulit dilakukan karena menyangkut aspek psikis serta didik yang bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh emosi serta karakter individu. Baik, selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, untuk pembahasan yang kedua, yaitu mengenai proses pembentukan sikap melalui strategi pembelajaran afektif. Boleh digeser Teh PPT-nya? Ya. Nah, dalam mengembangkan ranah afektif, hendaknya guru memberikan peran aktif dan kreatif dalam menanamkan nilai-nilai positif pada diri siswa agar dapat diimplementasikan dalam sikap atau perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Pembentukan sikap timbul berdasarkan proses pembiasaan dan keteladanan. Nah, menurut Anderson, pada tahun 1981 mengungkapkan pikiran disebut sikap apabila memenuhi dua kriteria. Yang pertama, perilaku melibatkan perasaan dan emosi. Yang kedua, perilaku mencerminkan tingkah laku khas seseorang. Nah,
Menurut Damayanti, dalam mengembangkan ranah afektif, hendaknya guru memberikan peran aktif dan kreatif dalam menanamkan nilai-nilai positif pada diri siswa. Kriteria menurut Hamurni adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses pembentukan sikap, yaitu pola pembiasaan. Jadi yang pertama melakukan pola pembiasaan. Pola pembiasaan ini dilakukan melalui teori yang menekankan pada konsistensi respon anak terhadap sesuatu yang diharapkan dapat memberikan motivasi pada siswa. Selain itu, manusia dibentuk oleh kebiasaannya dalam proses belajar mengajar. Sikap pada dasarnya dibentuk melalui pembiasaan. Nah, pembiasaan ini misalnya guru itu melakukan pembiasaan buang sampah pada tempatnya, kepada siswa memberitahu bahwa membuang sampah itu harus pada tempatnya, bukan disimpan di kolong meja, di pojok-pojok kelas, ataupun dengan membuangnya sembarangan. Tapi harus dibuang dengan tepat pada tempatnya. Pembiasaan ini. Nah, misalnya guru memberikan soal-soal latihan yang berkaitan dengan pembelajaran kepada siswa secara bertahap dan terus-menerus. Maka lama-kelamaan akan timbul rasa keakraban yang akan membentuk sikap positif pada siswa. Namun perlu ada tahapan kesinambungan. Selanjutnya, kebiasaan atau tata krama berbicara yang dimiliki oleh individu yang bersangkutan. Tentu, guru itu harus membiasakan berbicara dengan bahasa yang baik, bahasa yang sopan, apalagi guru itu kan ditiru oleh murid-muridnya. Jadi harus senantiasa untuk berbicara sopan. Ketika guru ingin meminta tolong kepada siswanya, maka berbicara dengan baik. Dek, minta tolong Ibu belikan pensil ya. Jikalau sudah dibelikan, maka ibu guru harus mengucapkan terima kasih. Itu adalah salah satu pembiasaan sikap dalam strategi pembelajaran afektif. Yang kedua, menggunakan pola modeling. Nah, modeling di sini adalah proses meniru tingkah laku sikap terhadap sesuatu yang ditiru atau modeling yang dilakukan berdasarkan keinginan anak untuk meniru atau imitation. Misalnya, seorang siswa merasa kagum terhadap temannya karena kepandaiannya yang lebih unggul darinya. Nah, dalam Islam juga diperbolehkan kita iri, asalkan irinya itu terhadap orang yang ilmunya banyak atau yang pintar. Jadi iri karena kita ingin menjadi pintar seperti dia. Bukan iri dengki dendam yang seperti itu. Kalau itu kan tidak boleh. Kalau di sini iri dalam ilmu itu boleh. Nah, misalkan kita punya temannya itu pintar banget dalam hal pembelajaran, dalam praktik dan yang lainnya. Nah, kita ada rasa ingin seperti teman tersebut. Nah, itu adalah salah satu pola modeling dalam pembelajaran afektif ini. Ataupun misalnya siswa menjadikan gurunya sebagai role modelnya karena gurunya misalnya kalau datang ke sekolah suka berpakaian rapi, wangi, sopan santun, tidak pernah membentak dan yang lainnya. Nah, dari situ timbullah dari siswa ingin menjadi seperti guru tersebut. Nah, itu juga salah satu contoh dari pola modeling. Dalam pola modeling, keteladanan pendidik mempunyai peranan penting karena berdampak pada pembentukan sikap peserta didik seperti kata pepatah, guru kencing sambil berdiri dan siswa kencing sambil berlari. Maknanya, siswa itu akan mencontoh perilaku pendidiknya, bahkan dapat mengembangkan dengan kreativitasnya. Yang ketiga ada
model strategi pembelajaran afektif yang akan disampaikan oleh Teh Ulfa. Baik, selanjutnya model strategi pembelajaran afektif. Nah, strategi pembelajaran dalam bentuk afektif pada umumnya berkaitan dengan situasi siswa yang dihadapkan pada permasalahan. Diharapkan siswa dapat mengambil keputusan berdasarkan apa yang dianggap baik, yaitu dengan mencari solusi dari segala permasalahan. Adapun model strategi pembelajaran pembentukan afektif ada beberapa macam, yaitu pertama, model pertimbangan atau pembelajaran yang bisa membentuk kepribadian. Lalu yang kedua ada perkembangan intelektual. Menurut MC Paulus adalah seorang yang humanis. Lalu yang ketiga ada model perkembangan kognitif. Lalu yang keempat ada teknik klarifikasi nilai atau menentukan nilai-nilai yang dianggap baik dalam menghadapi permasalahan dengan mencoba menganalisis suatu masalah yang muncul. Lalu yang kelima ada moral kognitif. Nah, di moral kognitif ada langkah-langkah dalam perkembangan moral kognitif, yaitu pertama ada menghadapi siswa dalam situasi dilema, nilai-nilai yang bertentangan. Lalu yang kedua ada siswa harus memilih salah satu situasi yang mengandung nilai. Lalu yang ketiga ada siswa yang berdiskusi dan menganalisis baik buruknya. Lalu yang keempat ada siswa yang diminta mencari perbuatan yang mengandung kebaikan. Lalu yang kelima ada siswa yang menerapkan ketidaksesuaian dengan nilai. Lalu yang keenam ada model non-direktif atau pengembangan pribadi dalam situasi primitif dan kondusif. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, untuk poin selanjutnya yaitu mengenai kesulitan strategi pembelajaran afektif. PPT-nya boleh digeser dulu tuh. Ya. Kesulitan strategi pembelajaran afektif. Nah, kesulitan-kesulitan tersebut tidak hanya bersumber dari internal guru atau sekolah, tetapi juga berasal dari sistem pendidikan secara keseluruhan, lingkungan sosial, serta karakteristik peserta didik. Berikut uraian lebih lengkapnya. Nah, karakteristik berikut ini. Yang pertama, kesulitan strategi pembelajaran afektif yaitu kesulitan dalam penilaian aspek afektif. Berarti, salah satu tantangan utama dalam strategi pembelajaran afektif adalah kesulitan dalam melakukan penilaian sikap atau afeksi. Sama halnya seperti pembelajaran-pembelajaran sebelumnya, bahwa kesulitan dalam pembelajaran itu dalam melakukan penilaian sikap. Biasanya guru agak bingung dalam menilai sikap seorang siswa karena sikap merupakan sesuatu yang lebih bersifat subjektif dan abstrak. Kadang-kala siswa itu memiliki sifat diam di kelas, namun belakang dia sebenarnya aktif, namun di kelas dia diam. Terus banyak juga orang yang kelihatannya kayak pendiam, kayak rajin, tapi di belakang beda lagi. Itu salah satu kesulitan guru dalam menilai sikap, bahwa sikap itu tidak selamanya seperti itu. Jadi sikap itu kayak ambigu gitu, kadang baik, kadang tidak. Contoh kesulitannya, guru itu kesulitan membedakan apakah seorang siswa benar-benar menunjukkan empati atau
Baik, untuk kelebihan strategi pembelajaran afektif, strategi pembelajaran afektif memiliki beberapa kelebihan yang menjadikan strategi ini menjadi sangat tepat untuk digunakan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Kelebihan tersebut yaitu pertama, ada pelaksanaan pembelajaran, sikap akan dapat watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Lalu yang kedua, mengembangkan potensi peserta didik dalam hal nilai dan sikap. Lalu yang ketiga, ada menjadi sarana pembentukan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Lalu yang keempat, ada peserta didik akan lebih mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang halal dan mana yang tidak halal atau haram. Lalu yang kelima, ada peserta didik akan mengetahui hal yang berguna atau berharga, sikap positif, dan tidak berharga atau tidak berguna yaitu sikap negatif. Lalu yang keenam, ada dengan pelaksanaan strategi pembelajaran, sikap akan memperkuat karakter bangsa Indonesia, apalagi apabila diterapkan pada anak sejak dini. Lalu yang ketujuh, ada dengan pelaksanaan pembelajaran, sikap peserta didik dapat berperilaku sesuai dengan pandangan yang dianggap baik dan tidak baik, bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Selain memiliki beberapa kelebihan, strategi ini memiliki kekurangan yang akan menjadi penghambat jika disesuaikan dengan karakteristik materi dan karakteristik peserta didik. Kekurangan tersebut yaitu ada kurikulum yang berlaku selama ini cenderung diarahkan untuk pembentukan intelektual, di mana anak diarahkan kepada menguasai materi tanpa memperhatikan pembentukan sikap dan moral. Lalu yang kedua, sulitnya melakukan kontrol karena banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan sikap seseorang. Lalu yang ketiga, ada keberhasilan pembentukan sikap tidak bisa dievaluasi dengan segera karena perubahan sikap dilihat dalam rentan waktu yang cukup lama. Lalu yang keempat, ada pengaruh kemampuan teknologi, khususnya teknologi informasi yang menyuguhkan aneka pilihan program acara yang berdampak pada pembentukan karakter anak. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator.
Baik, bisa kita simpulkan, strategi pembelajaran afektif merupakan pendekatan yang menekankan pembentukan sikap, nilai, dan karakter peserta didik melalui proses pembelajaran yang menstimulasi emosi, empati, dan moralitas. SPA tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga menekankan ranah afektif sebagai komponen penting dalam pembentukan, menekankan ranah afektif sebagai komponen penting dalam pembentukan pribadi utuh siswa. Strategi ini dijalankan melalui berbagai metode seperti pembiasaan, keteladanan, klarifikasi nilai, hingga dilema moral yang seluruhnya bertujuan agar peserta didik mampu membuat keputusan yang didasarkan pada nilai-nilai yang diyakini dengan baik. Tujuan akhirnya adalah pembentukan peserta didik yang berkarakter, memiliki kepekaan sosial, dan mampu bersikap sesuai dengan norma nilai yang berlaku di masyarakat. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.